Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Semakin hari, semakin banyak hal yang kita lalui. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari setiap kejadian yang kita lewati. Dan kali ini kita akan membahas hal yang biasanya menjadi topik yang panas dalam cerita One Piece, yaitu tentang bounty atau harga buronan dari suatu karakter. Jadi kali ini kita akan membahas beberapa karakter yang memiliki angka bounty terlalu kecil dibandingkan dengan potensi yang mereka miliki. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Yang pertama adalah sang anak iblis Nico Robin. Saat ini karakter Nico Robin ini memiliki bounty senilai 130 juta berry. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa organisasi yang bisa memasangkan harga buronan dalam dunia One Piece adalah Angkatan Laut atau pemerintah dunia. Di samping itu, Robin merupakan orang yang bisa dibilang sangat-sangat langka, di mana ia memiliki kemampuan untuk membaca poneglyph, yang mana dalam poneglyph itu tersimpan sejarah kebenaran dari dunia One Piece. Sebuah pengetahuan yang ditakuti oleh pemerintah dunia. Hal ini telah dibuktikan dengan diturunkannya perintah untuk membunuh Dr. Clover karena dirasa ia telah mengetahui terlalu banyak hal sejarah dunia One Piece itu sendiri. Yang informasi itu ia dapatkan setelah meneliti salah satu poneglyph yang ada di dunia One Piece. Dan untuk saat ini, karakter yang masih hidup yang bisa membaca poneglyph sepertinya hanya beberapa, yakni Nico Robin dan Pudding sebagai ras mata 3. Itu pun bisa Pudding lakukan ketika ia telah membangkitkan kemampuan dari mata ketiganya itu. Ya, dengan keadaan seperti itu saja, pemerintah dunia hanya memberikan harga buronan semurah itu kepada Nico Robin. Dan jika kita melihat historinya, pada saat dimulai arc Enies Lobby, arc yang berfokus pada pemerintah dunia sampai menginstruksikan organisasi pembunuh rahasia CP9 untuk menangkap Robin. Pada saat itu, bounty Robin masih sebesar 79 juta berry. Dan lucunya, setelah kejadian di Enies Lobby itu, di mana di sana juga bajak laut topi jerami telah jelas-jelas menantang pemerintah dunia dengan membakar bendera pemerintah dunia. Setelah kejadian tersebut, bounty Robin hanya naik menjadi 80 juta berry. Ya, dengan segala spesifikasi yang dimiliki oleh Nico Robin ini, khususnya pada potensi Robin yang memiliki kemampuan untuk membongkar sejarah dunia One Piece yang sebenarnya, menurut kami Robin pantas mendapatkan bounty sebesar 3 miliar berry. Yang kedua, selanjutnya adalah karakter Sabo. Saat ini Sabo memiliki bounty sebesar 602 juta berry. Pada dasarnya memang bounty yang dimiliki oleh anggota pasukan revolusioner kebanyakan terasa murah. Di samping itu, bounty yang dimiliki oleh para bajak laut semakin naik melambung. Mungkin hal ini terjadi karena angkatan laut atau pemerintah dunia merasakan tingkat bahaya yang lebih tinggi dari bajak laut tersebut. Namun menurut kami, khususnya bagi pemerintah dunia, organisasi yang lebih berbahaya adalah organisasi pasukan revolusioner. Karena memang dari dasar tujuan yang diterapkan oleh pasukan revolusi sudah jelas-jelas untuk menjatuhkan pemerintah dunia yang berkuasa saat ini. Ya, secara logika, pemerintah dunia harusnya lebih mewaspadai pergerakan yang berpotensi langsung meruntuhkan kekuasaannya dari pasukan revolusi, ketimbang memperhatikan segala pertikaian yang terjadi yang disebabkan oleh bajak laut dan lainnya. Dan Sabo ini menjabat sebagai kepala pasukan revolusioner, atau disebut juga sebagai orang nomor 2 di pasukan revolusioner. Berdasarkan dua faktor di atas, kami pikir Sabo pantas mendapatkan bounty sekitar 2 miliar berry. Dan untuk sang pemimpin pasukan revolusioner yaitu Dragon, mungkin pantas jika diberikan bounty sebesar 5-6 miliar berry. Yang ketiga, karakter yang dirasa memiliki bounty murah adalah Podcast DS. Ya, karakter ini memiliki bounty sebesar 550 juta berry.
Setelah kita mengetahui bounty dari komandan tertinggi bajak laut Shirohige yaitu Marco, yang mana Marco memiliki bounty sebesar 1.374 juta berry, rasanya sangat terpaut terlalu jauh bounty milik S ini. Dan komandan divisi lainnya yaitu Izo, yang mana merupakan komandan divisi ke-16 bajak laut Shirohige saja, memiliki bounty sebesar 510 juta berry. Ya, meski pernah dikatakan bahwa tidak ada peringkat atau urutan dalam komandan bajak laut Shirohige, namun secara bounty pastinya di sana akan muncul tingkatan bounty yang dimiliki para kapten. Dan melihat dari prestasi karakter S di dunia One Piece, ia pernah diminta oleh pemerintah dunia untuk menjadi salah satu Shichibukai. Dan juga S bisa dibilang cukup terkenal dalam dunia bajak laut. Dengan fakta-fakta tersebut, daripada bounty S mendekati milik Izo, dengan prestasi dari S yang mungkin akan lebih pantas jika bounty S mendekati bounty milik Marco, mungkin sekitar pada 1 miliar berry. Ya, itu angka yang cukup pantas untuk sang donat ini. Kemudian yang keempat, karakter keempat adalah Doflamingo. Bounty terakhir yang dimiliki oleh Doflamingo adalah 340 juta berry. Ya, meskipun ada juga pengaruh dari bounty seorang bajak laut akan berhenti bertambah ketika mereka menjadi seorang Shichibukai, namun fakta bahwa Doflamingo adalah karakter yang spesial. Ia merupakan turunan dari mantan Ternobito yang turun dari singgasana Marijoa untuk tinggal dengan pribumi dunia One Piece. Dan juga fakta bahwa Doflamingo memiliki informasi-informasi rahasia dari Marijoa ataupun pemerintah dunia. Bahkan ia mengetahui tentang harta karun Marijoa. Dan jika pihak pemerintah dunia mengetahui hal ini dan tidak ingin informasi ini bocor ke pihak luar, maka sangat pantas jika pemerintah dunia memberikan bounty yang tinggi untuk Doflamingo. Ya, mungkin sekitar 2 miliar berry, karena informasi yang dimiliki oleh Doflamingo memanglah bukan ecek-ecek. Ya, mungkin ada juga pemikiran dari pihak pemerintah dunia untuk tidak memberikan bounty yang tinggi kepada Doflamingo, agar para bajak laut tidak merasa heran dan mulai berpikir bahwa Doflamingo memiliki suatu hal yang ditakuti oleh pemerintah dunia. Kemudian yang kelima adalah karakter dari Roronoa Zoro. Ya, saat ini Babang Zoro memiliki bounty sebesar 320 juta berry. Dan angka ini ternyata masih di bawah angka bounty milik Cavendish yang memiliki bounty sebesar 330 juta berry. Dan di bawah Scratchman Apu yang memiliki bounty sebesar 350 juta berry. Ya, memang saat ini kita belum mengetahui hal jahat apa yang telah dilakukan Cavendish dan Apu sehingga mendapatkan bounty sebesar itu. Namun jika dipikir secara logika, Zoro adalah orang nomor 2 dari bajak laut yang menantang pemerintah dunia di Enies Lobby. Ya, angka ini menurut kami sangatlah rendah. Dan memang mungkin setelah arc Wano Kuni, Zoro akan mendapatkan kenaikan bounty yang cukup signifikan. Mungkin menjadi sekitar 1 miliar atau bahkan 1,5 miliar berry. Yang keenam adalah Mr. Five atau Gem. Ya, kita bernostalgia ke One Piece arc Alabasta. Mr. Five ini memiliki bounty sebesar 10 juta berry. Dengan kemampuan buah setannya itu, yakni Bom Fruit. Pada zaman itu, pengguna buah setan sendiri masihlah sangat sedikit dan harus menjadi karakter yang diperhitungkan. Apalagi kemampuan buah setannya ini cukup praktis yang bisa meledakkan segala bagian dari tubuhnya, bahkan dari upilnya. Dan juga Mr. Five ini diketahui berasal dari South Blue. Jika ia berasal dari East Blue, mungkin sangat wajar jika memiliki bounty sebesar itu, karena rata-rata orang East Blue memiliki bounty 3 juta berry. Namun karena Mr. Five ini berasal dari South Blue, maka angka 10 juta berry ini menurut kami cukup rendah. Ya, mungkin angka yang pantas untuk Mr. Five ini adalah sekitar 20-30 juta berry. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah Chopper serta Beppo. Ya, dua karakter binatang ini memang diperlakukan sebagai binatang peliharaan oleh pemerintah dunia. Yang meskipun pada aktualnya kedua karakter ini seringkali ikut dalam pertarungan dalam melawan musuh-musuhnya. Namun nampaknya memang informasi tentang kekuatan dari dua karakter lucu ini memanglah masih belum terdengar oleh pemerintah dunia. Harapan kami, pemerintah dunia suatu saat bisa memberikan bounty yang pantas untuk kedua karakter imut ini.
atau Eiichiro Oda lebih memilih untuk menjadikan Bounty kedua karakter ini sebagai salah satu unsur komedi dalam dunia One Piece. Dan untuk saat ini, menurut kami Bounty yang pantas untuk Chopper adalah mungkin sekitar 60 juta berry, dan untuk Beppo mungkin sekitar 80 juta berry. Ya, jadi itulah beberapa bounty yang terasa rendah yang ada di dunia One Piece. Menurut Nakama, apakah ada karakter lain yang sekiranya memiliki bounty terlalu rendah? Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jadi, mungkin sekian dulu video untuk hari ini. Kami Disco Sope dan terima kasih banyak.